Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Gue keren kan bisa bikin bucin cowok kayak dia. Senyum Aileen rada kecut ketika mengingat Asmi. Andai Afkar tahu jika Asmi masuk ke dunia hitam dunia mafia, pasti mereka semua bakalan kecewa. Hehe iya, tapi sekarang dia lagi buka usaha kelontong di deket rumah, katanya sih biar deket sama ibu dan adik-adiknya. Hasil dia ikut pengusaha dulu, dia jadiin modal buat buka usahanya itu, jelas Aileen. Wow, hebatlah. Yang penting halal dan terus berkembang buat maju, kalau lu sendiri. Lu kerja, sore ini siapa? Afkar menanyakan Kafan. Lelaki yang bersama sahabatnya namun sedari tadi hanya diam dengan wajah tak ramah sama sekali, cenderung wajah menyebalkan. Ini, saya suaminya, potong Kafan langsung. Kafan mengulurkan tangan memperkenalkan dirinya sebelum Aileen memperkenalkan dia sebagai bos Aileen. Suami, lu udah nikah Lin? Nikah kapan kok gak ada kabar? Tanya Afkar ragu. Apakah Aileen menikah harus izin denganmu supaya kamu tahu? Tanya Kafan dingin, nada bicaranya benar-benar ketus. Bukan begitu mas, tapi biasanya kalau angkatan kita ada yang nikah pasti di grup alumni ada kabar. Nah, Aileen gak ada kabar sama sekali, jawab Afkar menjelaskan. Lu serius udah nikah Lin? Afkar gantian nanya ke Aileen memastikan. Apa perlu saya tunjukkan kartu nikahnya supaya Anda percaya? Jawab Kafan makin ketus, judes banget sikap Kafan ke Afkar. Iya Af, gue udah married, udah mau 3 bulanan, sahut Aileen akhirnya. Serius, petik 2. Lalu menurut Anda apakah sedari tadi saya tidak serius? Bentak Kafan sensi. Aileen mengerutkan jidat melihat sikap Kafan pada Afkar teman sekolahnya. Bu, bukan gitu mas, aduh Lin, suami lu galak banget sih. Hehe, sorry ya, jawab Aileen bingung. Kafan makin sensi. Kafan merasa Aileen sama sekali tidak membela atau memujinya di depan temannya itu. Seharusnya maunya Kafan, Aileen itu memuji Kafan. Meskipun galak tapi tampan, romantis, atau apalah yang membuat temannya insecure, bukan malah tertawa garing. Kami mau makan, bisakah Anda melanjutkan pekerjaan Anda saja, usir Kafan. Oh ya udah Lin, gue lanjut kerja dulu, nanti kalau lu mau balik panggil gue, selamat makan, Afkar pamit. Selama makan wajah Kafan selalu dengan mode dingin jutek. Af, gue balik dulu ya, pamit Aileen sembari menyapa Afkar yang baru saja memberesi meja tamu. Lin bentar, gue boleh foto bareng lu gak biar kita share di grup alumni? Anda tidak sopan, tegur Kafan tak terima, pokoknya mendadak Kafan sensi. Seharusnya Anda meminta izin saya terlebih dahulu, saya ini suami Aileen, mengapa Anda seenaknya meminta foto ke istri saya? Iya maaf mas. Lin, suami lu posesif banget sih, lu betah nikah sama orang kayak gini, bisik Afkar. Tandanya dia cinta sama gue dong, sahut Aileen santai. Gimana gue keren kan, bisa bikin bucin cowok kayak dia. Iya sih, kayaknya bukan orang kaleng-kaleng ya. Kalau lihat dari arloji yang dipakai terus kemejanya sama sepatunya juga, orang kaya. CEO tuh, kalau lu gak percaya cek aja di Cakra Group. Wih keren, kayaknya ketiban pulung ini.
Rezeki anak baik hihihihi. Sayang, Kafan sengaja melingkarkan tangan kekarnya di pinggang Aileen. Dia makin gerah ketika melihat Aileen asyik bisik-bisik dengan Afkar. Ayo kita pulang, hari ini kita masih banyak agenda kan, ajak Kafan dibuat selembut mungkin. Pokoknya harus terlihat mesra di depan Afkar. Iya kita pulang, dipeluk Kafan, Aileen jadi salting. Oke Mas Afkar, kita harus pulang. Istriku harus banyak istirahat di rumah. Anda silahkan lanjutkan pekerjaan Anda. Dan satu lagi, jangan panggil saya Mas, sebab saya bukan saudara Anda. Kafan membawa paksa Aileen, membuat gadis itu mau tak mau mengikutinya. Bye, wah gue aja ya, pamit. Aileen setengah berteriak karena Kafan terus membawanya paksa. Sejak kapan panggilan Mas harus saudara? Kalau tahu bukan saudara ngapain lu manggil gue Mas juga? Gerutu Afkar mengomentari ucapan Kafan. Tuan, kenapa sih Anda memaksaku langsung masuk mobil? Aku kan masih mau ngobrol sama Afkar. Kita udah 2 tahunan lo gak ketemu, protes Aileen ketika mereka sudah di mobil. Kau istriku, jadi aku punya hak untuk memberikan batasan pada laki-laki manapun untuk terlalu akrab denganmu, jawab Kafan tegas. Tapi kan dia temanku Tuan, sama saja. Tuan memperkenalkan diri sebagai suamiku, tapi sikap Tuan sama temanku jutek abis. Gak bersahabat namanya Tuan. Justru karena aku suamimu jadi aku memberikan batasan agar tidak semua laki-laki terlalu friendly denganmu, jawab Kafan. Tuan gak asyik, aku tidak suka dibantah Aileen, jadi menurutlah. Kau pikir aku senang melihat laki-laki itu terlalu akrab denganmu, kau boleh menganggapnya teman tetapi aku tidak tahu dia menganggapmu apa. Seharusnya kau tahu itu, bukan memprotesku, gerutu batin Kafan merasa kesal dengan protesan Aileen. Aileen, kau harus bisa memberi batasan pada semua teman laki-lakimu, kau tidak boleh sembarangan terlalu asyik bicara. Apalagi sampai saling mengirim pesan, ingat, aku akan mengumumkan jika kau adalah istriku, jadi jaga sikapmu. Dan satu lagi, perkenalkan aku di depan semua teman-temanmu jika aku adalah suamimu. Jawab Aileen malas. Mereka kemudian melanjutkan kegiatan hari ini menuju salon dan rias pengantin yang cukup terkenal dan amat profesional rekomendasi ibu. Sebelum sampai Aileen sempat menghubungi ibunya untuk menanyakan di mana tempat yang menyediakan pakaian adat Jawa dan Palembang. Pertama Kafan disuruh mencoba pakaian adat basahan dari Solo. Cukup ribet sebab Kafan banyak minta tidak menuruti arahan dari si pemilik salon. Akhirnya Aileen turun tangan memberi penjelasan. Tuan, kali ini beda, adat basahan memang seperti itu. Lalu kau juga akan memakai baju pengantin seperti kemben, maksudnya bagian dada atas akan terpampang, tanya Kafan. Aileen menunjukkan foto pernikahan anak Pak Presiden Sisang Pisang pada Kafan. Kira-kira seperti ini Tuan, ini memang pakaian adatnya seperti ini, sosok laki-laki ini menggambarkan seorang kesatria. Dengan postur tubuh yang tegap gagah siap mengayomi, melindungi dan mencintai si putri yang alus, lembut dan cantik ini, jelas Aileen. Kan pas tuh, sama badan Tuan, cobalah dulu Tuan. Kau cobalah dulu pakai pakaianmu baru aku akan mencobanya. Aileen langsung masuk ruang ganti dibantu dengan karyawan salon untuk mengganti pakaian memakai pakaian adat basahan, lengkap dengan sanggul tiruan.
Lagi-lagi Kafan dibuat terpakau dengan penampilan Aileen. Kali ini darah Jawanya benar-benar memancarkan aura kecantikan yang alami. Padahal ini baru nyoba pakaiannya belum dengan riasan tapi sudah mampu membuat Kafan tercengang terpukau. Bagaimana Tuan? Tanya Aileen meminta pendapat. Kau tetap cantik, tapi kali ini kecantikanmu bertambah. Kenapa kau tak setiap hari memakai pakaian seperti itu saja? Tuan pikir ini zaman Roro mendut, ngelawak, cibir Aileen. Dipikir gak ribet kali pakai pakaian kayak gini. Tapi aura mantan manglinginya dapat banget Cah Ayu, puji pemilik salon yang juga terpukau dengan kecantikan Aileen. Hehe kan emang saya orang Jawa colap sama Sumatera Buk, hihihi, tapi makasih lo baru pas pakai baju pengantin orang pada muji saya cantik. Biasanya orang ngeliat muka saya standar, jawab Aileen rada kegeeran. Selanjutnya mari Tuan, biar saya bantu. Kafan masuk gantian ke ruang ganti, Aileen masih memandangi dirinya yang memang cukup memukau. Serasa mirip Nyimas Sekar Taji kalau pakai pakaian kayak gini. Tak lama Kafan keluar. Sepertinya dia sedang berusaha menyesuaikan dengan apa yang dipakainya saat ini. Wow, keren banget sih. Itu lo dada bidangnya gak muatin, pasti kekar tak tertandingi. Puji para karyawan salon yang melihat penampilan Kafan. Emang semen kokoh tak tertandingi, gumam Aileen menyahuti. Bocah itu belum menyadari penampilan Kafan saat ini. Baru ketika dia menoleh, kali ini gantian Aileen yang terpukau. Tiba-tiba Kafan si tuan yang menyebalkan menjadi sosok kesatria Jawa yang amat sangat tampan. Ah, dada bidangnya itu mengapa menawan sekali membuat Aileen harus meneguk selaivanya berulang kali. Ini terlalu menggoda iman. Mata biru elangnya, otot-ototnya yang kekar, dia benar-benar kesatria tampan yang rupawan. Meskipun emang Kafan sudah tampan dari lahir sih. Mengapa kau menatapku seperti itu? Tegur Kafan pada Aileen. Ah, enggak. Aku cuma lagi mikir, kelak Aileen. Mikir. Iya mikir, Tuan jadi mirip kayak Brahma Kumbara apa Suliwa apa Panji Asmoro bangun ya. Siapa mereka? Apa mereka semua mantan kekasihmu? Kurang ajar sekali kamu Aileen, bisa-bisanya kau menyamaiku dengan mantanmu, omel Kafan tak terima. Pokoknya Aileen tidak diperbolehkan memuji laki-laki lain selain dirinya. Bukan Tuan, mereka itu kesatria Jawa yang tampan rupawan, sahut Aileen. Jadi menurutmu aku tampan? Tanya Kafan penuh harap. Tampan sekali Tuan, sangat tampan. Apalagi dada bidang itu, aku mau dipeluknya, pasti kekar, ujar si pelayan salon saking terpukaunya dengan Kafan. Ini sih lebih kayak kesatria Jawa berwajah bule, jadi tampannya amat sangat tampan. Aileen menoleh kedua gadis pelayan salon yang tengah terpana tak sadarkan diri melihat Kafan. Mereka benar-benar terpukau. Hi, jaga mata kalian, dia suamiku, nanti ku colok matanya, kacak Aileen galak sembari melotot juga. Oh, bagaimana kita bisa mengendalikan diri jika di hadapan kita ada pangeran setampan dan segagah ini? Rahimku langsung anget, jawab si pelayan salon. Aku merasa jantungku berdebar-debar, aku ingin sekali didekapnya menghabiskan malam di bawah kungkungan otot kekar itu. Yang satunya makin gatel membuat darah Aileen makin mendidih. Aileen mendatangi mereka berdiri tepat di depan muka mereka,
membuat dua gadis itu langsung tersadar dan menunduk. Jaga pandangan kalian atau gue colok mata lu ampe bolong, ancam Aileen bengis. Maaf Nona, maafkan kami. Bu, cepat bantu Tuan Kafan mengganti pakaian, ganti dengan pakaian adat Palembang. Bisa-bisa dua pelayanmu basah kuyup melihat suamiku terus. Baik Nona. Kafan tersenyum, senyum bahagia. Untuk pertama kalinya dia melihat Aileen begitu kesal ketika ada wanita yang memuji dan terpukau dengan ketampanannya. Setelah selesai fitting baju adat, Kafan dan Aileen melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Wajah Aileen masih ditekuk cemberut, hawa keselnya masih ke bawah sampai sekarang. Jadi kita sama-sama impas bukan? Ujar Kafan tiba-tiba. Maksudnya? Aku marah dan kau juga marah. Hari ini kita sama-sama dibuat marah. Awas ya kalau Tuan genit-genit sengaja mamerin badan kekar Tuan di depan cewek-cewek. Apalagi sampai ada yang histeris kayak tadi, ancam Aileen. Sengaja banget kayaknya, sengaja tebar pesona biar dipuji semua cewek kalau ganteng. Kekar, Mako, bikin rahim anget, bikin jantung berdebar pengen dipeluk semalaman. Bangga banget tuh, puas dipuji-puji kayak gitu, sungut Aileen. Kafan terkekeh melihat kekesalan Aileen yang semakin membuat gadis itu tampak menggemaskan di mata Kafan. Kamu cemburu, goda Kafan. Idih cemburu, kegeeran deh. Aku tuh kesel aja, Tuan pamer badan biar dipuji cewek-cewek, elak Aileen gengsi. Palingan Tuan tuh yang cemburu waktu Afkar ngajakin foto terus akrab banget ke aku. Iya kan, ngaku aja deh, makanya langsung ngenalin diri jadi suami. Tumben banget, biasanya pengen jaga rahasia, tuding Aileen balik. Cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri, dan seumur hidup aku tak pernah merasa tidak percaya diri. Jadi tak mungkin jika Kafan Mallory sampai cemburu, elak Kafan balik, pokoknya mereka sama-sama gengsi. Pantesan saking kepedeannya ampe pamer badan kekar. Kau saja yang berlebihan, lagi pula hal wajar bukan jika para wanita terpukau dengan tubuhku yang kekar. Siapapun akan mendambakan memiliki pasangan dengan tubuh kekar atletis proporsional. Sekalian aja tambahin yang kaya raya, tampan, famous, CEO, bos besar, Tuan menyebalkan. Kafan menghentikan mobilnya, kali ini Aileen benar-benar menggemaskan. Kalau kau marah dengan mereka, mengapa tak kau lakukan sesuatu agar milikmu tidak menjadi milik orang lain? Maksud Tuan, apa kau tak menginginkan dipeluk semalaman dalam kungkungan tubuh kekarku? Kafan mulai mendekat dan menghimpit Aileen, gadis itu terjepit tak bisa berkutik di kursinya. Tuan, gak usah aneh-aneh Tuan, ini di jalan, Tuan bisa ditegur polis. Aku tak peduli, aku mau kau harus memiliki apa yang seharusnya milikmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cium aku. Modus, gak mau, cium sekarang. Aileen memberanikan diri, menguatkan tenaga untuk maju dan menyambar bibir Kafan sekilas. Sangat singkat pokoknya asal udah kesentuh dikit. Kafan yang geram langsung meraih dagu Aileen dan mulai mencium bibir Aileen dengan rakus, menyesapnya bak kehausan. Tangan Aileen dibekapnya erat membuat gadis itu tak bisa lagi berontak, mau tak mau harus menerima serangan balik dari Kafan.
Pesta pernikahan Tuan Kafan dengan Aileen akan diselenggarakan sekitar semingguan lagi. Semua sibuk mengurusi segala keperluan dan kebutuhan untuk acara pesta. Lee mondar-mandir ke beberapa stasiun TV untuk menayangkan secara langsung acara keluarga Mallory itu. Belum lagi dia harus menyebar undangan untuk tamu-tamu yang diundang, segala dekor dan gedung. Pokoknya Lee seperti biasa menjadi orang yang super sibuk. Davin dan anak buahnya juga sibuk mengawal dan memberi keamanan ketat pada Kafan beserta seluruh keluarga termasuk orang tua Aileen. Dimulai dari sebelum acara sampai acara nanti berlangsung. Dia harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada bahaya apapun yang akan mengancam mereka dan keluarganya. Ibu dan bapak Aileen juga mengundang beberapa kerabat di Jawa dan di Pagar Alam untuk datang di acara pesta. Mereka semua sangat bahagia mendengar kabar pernikahan Aileen. Akhirnya si bocah itu mau juga berumah tangga, pikir mereka. Sedangkan Aileen dan Kafan mengikuti serangkaian perawatan dan kebugaran untuk acara pesta nanti. Mereka gak boleh banyak aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran, si pengantin harus kelihatan fresh dan sehat. Tuan, kita bisa mengobrol sebentar, ajak Aileen pada Kafan yang tengah santai berjemur di pinggiran kolam renang. Bicaralah, sahut Kafan sambil melipat koran yang tengah dia baca lalu memposisikan duduk lebih santai. Begini Tuan, acara pernikahan kita ini akan diselenggarakan besar-besaran. Bahkan ada beberapa stasiun TV yang menayangkan secara live. Itu tandanya semua orang akan tahu jika kita adalah suami istri sah, ujar Aileen. Lalu bagaimana dengan perjanjian kontrak itu Tuan? Kita hanya punya waktu 3 bulan lagi. Tak mungkin setelah acara semegah itu 3 bulan kemudian semua berakhir dengan perceraian. Lalu bagaimana tanggapan keluargaku dengan kekecewaan mereka? Ungkap Aileen menyampaikan keresahannya. Kalau begitu kita perpanjang 2 tahun lagi bagaimana? Jawab Kafan enteng. Cukup lama Tuan, aku takut nanti kita sudah terbiasa dan nyaman akan semakin mempersulit diri kita, sahut Aileen. Kafan diam berpikir sejenak. Bagaimana jika kita buat kesepakatan baru, tawar Kafan. Kesepakatan apa? Jika dalam waktu 3 bulan ini kita bisa melewati dengan baik, menjalani peran kita sebagai suami istri dengan baik. Aku nyaman kau pun nyaman, atau kita saling jatuh cinta maka perjanjian kontrak itu kita batalkan. Kita rubah dengan perjanjian pernikahan selamanya. Kalau gak ada saling cinta, kita akan bicarakan baik-baik pada kedua orang tua kita masing-masing. Bagaimana caranya mereka mengerti dan bisa menerima meskipun aku tahu mereka akan marah dan kecewa. Aileen terdiam sambil berpikir, wajahnya cukup ragu dengan usulan Kafan. Kau sepertinya ragu, Aileen. Tentu saja saya ragu Tuan, apakah dengan waktu 3 bulan Tuan bisa jatuh cinta pada saya? Saya tidak tahu bagaimana caranya agar Tuan bisa jatuh cinta, saya gak yakin, Aileen tampak pesimis. Mengapa kau sepesimis itu? Lalu apa Tuan yakin Tuan bisa mencintaiku? Aku bukan wanita tipe Tuan kan? Kafan jadi tergagap, andai Aileen paham dengan perasaan Kafan saat ini. Tetapi Kafan juga tak mungkin menjelaskannya sekarang terlalu gengsi. Untuk itulah kita punya waktu 3 bulan, aku juga akan berusaha bagaimana caranya agar kau bisa mencintaiku.
Lalu jika aku sudah berhasil jatuh cinta pada Tuan, tapi Tuan tetap tidak bisa mencintaiku, apa yang akan terjadi? Bukankah itu sama artinya aku menyengsarakan diriku sendiri, protes Aileen. Jangan membuat suasana menjadi pusing Aileen, kita jalani saja dulu. Ini soal hati Tuan, tidak semudah itu menjalaninya. Baiklah, kalau begitu jaga hatimu, jangan dulu jatuh cinta padaku sebelum aku benar-benar memastikan bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Biarkan aku yang berusaha supaya hatimu tidak terluka. Tapi bagaimana caranya agar Anda mencintaiku? Aku juga tak tahu, tapi biarkan semua mengalir sesuai alurnya, kita cukup menjalaninya saja. Ellen, percayalah padaku, aku janji apapun yang terjadi nanti aku akan bertanggung jawab. Aku akan menyelesaikan semuanya, dan aku pastikan kamu akan baik-baik saja, janji Kafan. Termasuk aku sendiri yang akan menjelaskan kepada keluargamu. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan baik tanpa menyulitkan dirimu. Baiklah Tuan, aku ikut saja, jawab Aileen pasrah. Jauh dalam lubuk harinya sebenarnya dia sudah mulai resah. Kontrak ini sebentar lagi akan segera selesai, tetapi makin kesini Aileen semakin nyaman bersama Kafan. Dia hanya takut Kafan gagal jatuh cinta padanya, maka semua akan berakhir dengan patah hati yang tak bisa dijelaskan. Mengapa kau begitu ragu denganku? Apa kau tak merasakan kalau aku juga takut kau tak mencintaiku? Protes batin Kafan. Ah, perasaan apa ini? Ini terlalu lemah. Seorang wanita datang menghampiri Aileen dan Kafan yang sedang asyik termenung dengan perasaan masing-masing. Selamat siang Nona Aileen dan Tuan Kafan, maaf saya lancang mengganggu waktunya. Aileen langsung berlari memeluk wanita itu, hatinya amat sangat bahagia melihat kedatangannya dengan keadaan sehat walafiat. Alexa, kau baik-baik saja, kau sudah sembuh, tanya Aileen sembari memeluknya erat. Alexa tampak terharu dengan sikap Aileen, membuatnya sedikit canggung mendapat pelukan dari nonanya. Iya Nona Aileen, aku sudah baik-baik saja, bagaimana keadaan Anda? Maafkan saya Nona, saya tidak bisa menjaga dan melindungi Anda dengan baik sampai Anda kembali diculik oleh musuh. Balas Alexa dengan menyesali apa yang sudah terjadi. Ngomong apa sih? Kamu bahkan sampai kritis hanya karena melindungiku, kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Aku sangat bangga padamu, aku berhutang nyawa dengan kalian yang begitu baik menjagaku, jawab Aileen. Dia tak mau para bodyguardnya terus menyalahkan diri mereka atas kejadian itu, bahkan mereka sudah mengorbankan nyawa demi Aileen. Dengan melihat kau sudah sembuh seperti ini aku sangat bahagia Alex, aku berhutang budi pada kalian, lanjut Aileen. Nona itu sudah menjadi tugas kami untuk melindungi Anda, Tuan, maafkan saya Tuan. Alexa juga menyapa Kafan yang sedari tadi hanya diam menyimak. Bagaimana kabarmu? Sahut Kafan balik. Dia tak mau merespon berlebihan seperti Aileen. Karena pada dasarnya mereka sudah sama-sama tahu resiko masing-masing, berbeda dengan Aileen yang tidak tegaan. Baik Tuan, saya sudah pulih seperti biasanya, dan saya siap untuk menjalankan tugas kembali. Nona Aileen, Anda masih mau menerima saya menjadi pengawal Anda bukan? Tanya Alexa. Aku sebenarnya udah gak butuh bodyguard lagi, aku gak tega kalau sampai ada yang terluka hanya untuk melindungiku.
Nyawa kita sama-sama berharga, bukan cuman aku, jawab Aileen. Wajah Alexa tampak sedih murung. Apa Nona sudah tak mau lagi kami kawal? Nona kecewa dengan kegagalan kami. Bukan itu Alex, ya sudah kembalilah bekerja mengawalku, tapi kau juga ingat kau juga harus pikirkan keselamatanmu bukan cuman aku. Ada banyak orang yang begitu talut kehilanganmu, jawab Aileen sembari melirik asisten Lee yang berdiri tak jauh dari mereka. Alexa menoleh, lalu tersenyum malu-malu. Apa kau datang dengannya? Tanya Aileen. Iya Nona, asisten Lee selalu membantu saya selama saya sakit, jawab Alexa. Cie, kayaknya ada yang bakal melepas predikat jomblo akut nih. Ledek Aileen pada sepasang kekasih yang entah kapan jadiannya soalnya masih sama-sama malu-malu. Nona, jangan berlebihan kami hanya teman, sahut Alexa malu-malu. Berawal dari temenan lama-lama manggil sayang, awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku tak mau kau merajuk, kita buju deng love you ngana balas I love you too. Bilang pa mama mantu kita so siap tuh siap kasih tuh. Aileen meledek mereka dengan lagu hits anak-anak TikTok tapi dibalas garing bin krik-krik dari mereka. Wajah Alexa tampak bingung sepertinya dia tak mengerti apa maksud Aileen. Ah kalian gak asyik, hidupnya terlalu fokus dan kaku sih, gerutu Aileen mengomentari sikap mereka padanya. Anda aneh-aneh saja Nona. Pesta pernikahan Tuan Kafan dan Aileen akan segera berlangsung. Kamera dari berbagai media sudah on. Banyak wartawan yang akan meliput, beberapa stasiun televisi yang akan menyiarkan acara secara live juga sudah standby. Para tamu undangan, rekan dan sahabat serta keluarga besar dari dua belah pihak juga sudah hadir. Terutama kerabat Aileen dari Pagar Alam dan dari Jawa, di sana juga ada Asmi dan adiknya yang paling besar, ada Ibu Marvin juga. Keluarga besar Mallory pun sudah hadir, jangan heran jika mereka kebanyakan berwajah blasteran atau bermata sipit. Karena keluarga Mallory memang keluarga blasteran. Beberapa gaya bahasa dan logat bercampur menjadi satu. Apalagi ketika pihak keluarga Aileen berbincang-bincang dan saling sapa dengan keluarga Kafan. Ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Pagar Alam dan bahasa Jawa tentunya. Namun semua itu menjadi ciri khas terunik di acara sakral hari ini. Davin and the Gang sudah standby di semua sudut untuk memblok dan mengamankan acara tuannya, pengawalan yang cukup ketat. Di dalam ruangan para bodyguard sudah warawiri menjalankan tugas masing-masing, mengamankan radar dari penyusup manapun. Alexa dan Veronica juga standby di pintu masuk, memastikan bahwa tamu yang datang adalah para tamu undangan. Bukan penyusup yang akan membahayakan Nona dan tuannya. Tunggu, cegah Alexa dengan tegas ketika Asmi mau masuk bersama Ibu Marvin dan adiknya. Mengapa kau datang ke sini? Nona, aku datang bukan sebagai Tiger Dark, aku datang sebagai sahabat sekaligus kerabat Aileen. Jelas Asmi sembari memperlihatkan kartu undangannya. Tapi tetap saja kau adalah bagian dari musuh kami. Kedatanganmu akan membahayakan Nona dan tuan kami. Aku tahu aku pernah salah, tapi tak mungkin aku akan membahayakan sahabatku sendiri di hari bahagianya. Lagi pula aku sudah keluar dari Tiger Dark, aku datang murni sebagai sahabat Aileen. Baiklah,
Tapi jika kau membahayakan, jangan salahkan kami jika kedatanganmu untuk mengantarkan nyawa, ancam Alexa tegas. Asmi hanya mengangguk. Dia tak mungkin banyak menjawab jika di sebelahnya ada keluarganya, apalagi Ibu Marvin. "Ngape as, petugas itu nahan kamu?" tanya Ibu Marvin. "Dek ngape makwo, biasa jage-jage bae. Dek keruan ame aku itu Kance Island," sahut Asmi menjelaskan simpelnya. Mereka pun segera masuk. Acara akan segera dimulai. Seluruh kamera fokus pada satu titik, di mana setelah MC memberikan penjelasan mengenai konsep pernikahan mereka, termasuk penjelasan mengenai kapan waktu akad. Sepasang pengantin yang telah memakai pakaian adat basahan Solo masuk ke ruang pesta sembari diiringi oleh kedua orang tua Aileen. Pengantin itu disejajarkan lalu dituntun menggunakan kain oleh Bapak Aileen. Setelah sampai di pelaminan, Bapak Aileen melepaskan kain yang membawa mereka. Kaki Kafan dan Aileen saling bertumpuk untuk acara pecah telur. Setelah itu Aileen berjongkok membasuh kaki Kafan sebagai tanda kepatuhan seorang istri. Kemudian saling melempar bunga, baru naik ke pelaminan untuk sungkeman. Kafan tampak kesulitan dan tak nyaman ketika harus duduk simpuh menggunakan pakaian adat tersebut. Tetapi dia berusaha hari ini tidak terlihat garang, lebih ke wajah teduh bersahaja, ada senyum tipis-tipisnya juga. Aileen hampir lepas tawa ketika melihat Kafan kesusahan duduk, tapi ibu memukul kecil jidat anak gadisnya supaya lebih serius. Acara sungkeman dan nasihat-nasihat kecil dari kedua orang tua pengantin selesai. Masuk ke sesi suapan makanan, makanan yang mereka pilih adalah nasi tumpeng lengkap dengan ayam ingkung. Setelah saling suap, kemudian Kafan berdiri siap menaruh uang receh dan Aileen menengaдаhinya. Tak lupa Bapak Ibu Aileen pecah kendi sebagai tanda pernikahan untuk anak pertamanya sudah dilaksanakan. Selesai sesi pakaian adat pertama, mereka harus kembali masuk dan berganti pakaian kedua, yaitu pakaian adat Palembang. Kali ini Aileen gantian yang kesusahan, pasalnya kepalanya terasa begitu berat menopang riasan pengantin dan segala mahkotanya. Wajah Aileen sedikit tertekan karena menahan pusing. Ketika sedang sesi foto bersama keluarga, tiba-tiba Marvin datang. Membuat seluruh anak buah Kafan dan Kafan sendiri menatap laki-laki itu penuh ketajaman. "Tuan, maafkan kami sudah melarangnya untuk masuk tapi," ucap Veronica melaporkan pada Kafan. "Nggak apa-apa, dia abangku," sahut Aileen cepat. Dia tak mau seluruh keluarga besarnya dari pagar alam tahu soal Marvin dan segala rahasianya. Marvin menatap Aileen dengan mata sendu. Aileen menepati janjinya untuk tetap merahasiakan siapa Marvin. "Nyil, selamat ya. Maaf gue baru datang telat," ucap Marvin sembari memeluk Aileen, membuat Kafan dan yang lainnya siaga. "Oh bang, makasih Dem menyempatkan datang di acaraku," sahut Aileen sambil menepuk-nepuk bahu Marvin. "Gue sayang banget sama lu harus bahagia Nyil. Lu juga bang, yuk perbaiki kesalahan, dendam gak akan membuat hati dan hidup lu tenang." "Gue gak janji," balas Marvin sambil menatap Kafan tajam, seolah tatapan sebuah tantangan peperangan. Marvin tak menjabat tangan Kafan untuk memberi selamat. Dia langsung turun dari pelaminan dan bergabung dengan Asmi dan ibunya. Hal itu membuat semua bodyguard yang ada di ruang pesta semakin tajam memperhatikan mereka.
dua orang Tiger Dark bersatu di ruangan itu. Ibu dan Bapak Aileen rupanya memperhatikan apa yang Marvin lakukan. Pertanyaan yang timbul di hati mereka. Mengapa Marvin tidak menyalami Kafan untuk mengucapkan selamat? Apa yang terjadi? Apa Marvin tidak suka karena Kafan menikahi Aileen yang artinya keakraban mereka tak akan seakrab dulu lagi? Betulkah karena itu? Puncak acara adalah Kafan dan Aileen berganti pakaian menggunakan gaun pengantin mewah elegan dan Kafan memakai jas pengantin senada. Lalu berdansa dan potong kue pernikahan. Sebelum potong kue, Kafan mengumumkan terlebih dahulu mengenai pernikahan mereka dan mengapa baru diadakan pesta sekarang. Selamat datang para tamu undangan, rekan bisnis, teman sekolah, keluarga famili maupun keluarga inti. Terima kasih sudah memberikan doa dan restu kepada kami atas pernikahan kami yang sangat membahagiakan ini. Ucap Kafan langsung disorot kamera dari semua media yang meliput. Saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pernikahan kami yang terkesan dirahasiakan dan lain sebagainya. Saya dan istri saya Nona Kahiyang Aileen Anatari adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Mungkin pernikahan kami terbilang singkat, ya karena jatuh cintanya juga singkat, tapi kami yakin inilah pilihan kami yang terbaik. Akad nikah sudah kami langsungkan 3 bulan yang lalu, kenapa demikian? Mungkin sebagian orang sudah mengetahui jika di awal saya Kafan Mallory pernah bertunangan dengan seorang gadis bernama Jovanka Letesia. Pertunangan itu berlangsung karena kesepakatan Tuan Mallory dan Tuan Letesia, sedangkan saya mencintai Nona Aileen. Sehingga pada akhirnya saya harus memutuskan pertunangan itu seperti klarifikasi yang sudah pernah saya buat. Untuk menjaga perasaan keluarga Letesia, maka kami memutuskan untuk menunda acara pesta pernikahan setelah akad berlangsung. Dan memilih hanya mengundang keluarga dekat untuk menyaksikan ikatan cinta kami. Ditambah mungkin ada beberapa akting di perusahaan atas sikap kami berdua, yang harus bisa jaga jarak seolah tidak ada hubungan apapun, demi kelangsungan rahasia itu. Tetapi hari ini saya umumkan, jika Nona Aileen adalah istri sah saya. Wanita pilihan hati saya yang akan menemani hidup saya sampai tua, yang akan menjadi ibu dari putra-putri Mallory selanjutnya. Ucap Kafan memberi penegasan sembari menatap mata Aileen tajam. Seakan mengatakan jika apa yang diucapkannya benar-benar dia ucapkan untuk Aileen dengan segenap kesungguhannya. Riuh tepukan tangan dari seluruh tamu undangan membuat suasana semakin haru. Kafan mendekatkan tubuhnya lalu melingkarkan tangannya di pinggang Aileen. Meraih dagu Aileen dan mencium bibir gadis itu dengan amat lembut, ciuman di hari pernikahan. Kafan mengulurkan tangan mengajak Aileen berdansa. Aileen dengan canggung menerima uluran tangan Kafan lalu berdansa di depan semua tamu undangan. Rupanya seperti ini rasanya diratukan di hari pernikahan, Aileen bak princess di negeri dongeng. Ada bahagia terselip yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Acara penutupan adalah acara lempar bunga dari pengantin. Berharap para jomblo-jomblo ataupun yang belum dihalalkan segera menyusul kedua mempelai, ucap MC mengumumkan acara selanjutnya. Untuk para rekan yang ingin mengikuti tangkap bunga silahkan merapat. Dan pasangan pengantin silahkan lempar bunga kebahagiaan Anda pada orang yang beruntung dan segera menemukan cinta sejatinya. Aileen dan Kafan bersama-sama memegang tangkai bunga dan siap melempar kemana saja sembari membalikkan badan.
1, 2, 3, aba-aba dari MC. Bunga terlempar membubung tinggi membuat semua berlarian menangkap bunga itu dan bunga ditangkap oleh asisten Lee dengan sigap. Namun tak hanya bunga yang ia tangkap tapi juga ada tangan lain yang ikut tertangkap. Lee menatap tajam dengan canggung. Alexa berdiri tepat di depannya. Mereka menangkap bunga pengantin itu bersama-sama. Akhirnya acara selesai. Kaki Aileen cukup pegal seharian berdiri menyalami tamu dan menyelesaikan semua acara pesta sampai akhirnya selesai. Begitu acara ditutup, Aileen langsung masuk ke kamar hotel untuk beristirahat. Bahkan dia meninggalkan keluarga besarnya yang masih pada sibuk berbincang-bincang dan mengobrol entah apa. Kavan yang merasa kehilangan Aileen langsung menelponnya. "Kamu di mana?" tanya Kavan begitu Aileen mengangkat teleponnya. "Di kamar tuan, kakiku pegel semua," sahut Aileen lemas. "Rupanya istrimu sudah tak sabar ya, inisiatifnya bagus sudah ke kamar duluan tanpa menunggumu," goda sepupu Kavan yang nguping omongan Aileen. Kavan tak menggubrisnya langsung menyusul Aileen ke kamar hotel alias kamar pengantin mereka. Kavan mengetuk pintu kamar pelan, tak lama Aileen membuka pintu. Kita tidak bisa berakting lagi. Malam ini kita harus tidur satu kamar di depan seluruh keluarga besar kita. Jangan sampai mereka curiga, ucap Kavan ragu-ragu. Bulu kuduk Aileen meremang, tiba-tiba dia terlintas rasa takut ketika Kavan mengatakan harus tidur satu kamar. Ada bayangan aneh yang menghantui pikirannya. Tapi tuan Anda tidak akan aneh-aneh kan? Tanya Aileen. Tergantung jika kau tak memancingku, jawab Kavan sambil masuk kamar. Katakan, apa yang membuat tuan merasa terpancing, maka aku akan berusaha tidak melakukannya. Kavan menatap Aileen, menatap dalam di kedua kornea mata gadis itu. Semua laki-laki dewasa yang normal akan tergoda jika berada di kamar berdua dengan seorang perempuan. Apalagi statusnya adalah suami istri, jawab Kavan. Tapi tuan kan gak normal. Ais, terserahlah. Aku mau mandi, ingat, jangan bertingkah konyol yang membuatku terpancing. Ucap Kavan lagi sambil masuk kamar mandi. Tingkah konyol seperti apa yang membuat tuan terpancing? Jelaskan tuan supaya aku tidak akan melakukannya. Kau cukup diam dan jangan mengajakku berbicara. Oh gitu, gampang banget cowok kepancing. Diajak ngobrol dikit aja udah on, cibir Aileen menanggapi Kavan. Cukup lama Aileen menunggu Kavan di kamar mandi. Entah melakukan ritual mandi seperti apa laki-laki itu. Bahkan Aileen sampai ketiduran di ranjang ketika menunggui Kavan selesai mandi. Kavan keluar kamar, rambutnya yang basah terlihat begitu segar. Wajahnya tampak makin tampan andai kata Aileen mau memandangnya. Semua lelah seharian tadi hilang sudah, tubuhnya sudah kembali bugar. Sial, gadis ini sudah tertidur pulas bahkan belum mandi, jorok sekali dia, gerutu Kavan yang melihat Aileen sudah tidur lelap. Bahkan belum berganti pakaian masih mengenakan gaun pengantinnya. Kavan segera berganti pakaian, aroma sabun yang cukup menyerbak membuatnya lebih tenang. Kavan mencoba duduk di sebelah Aileen lalu merebahkan tubuhnya pelan. Ah tidak, aku tidak bisa tidur berdekatan dengan wanita. Kavan bangkit lalu berdiri di sisi ranjang menatap Aileen yang tak terusik sama sekali. Apa aku harus membangunkan gadis ini? Lagi pula dia belum mandi.
Tapi, Sid, untuk pertama kalinya aku harus mengalah dengan orang lain. Kafan menggerutu sambil mengacak-ngacak rambutnya. Dia merasa kesal sebab dia harus mengalah tidur di sofa malam ini. Dia tak mungkin tidur bersebelahan dengan Aileen. Dengan wajah ditekuk kesal, Kafan merebahkan tubuhnya di sofa kamar dan entah seperti apa tahu-tahu suara dengkuran halusnya mulai terdengar. Mungkin karena tuan satu ini kelelahan makanya tidur sampai mendengkur kecil. Aileen membuka mata dengan terpaksa. Gegara kebelet pipis Aileen harus membangunkan diri dari tidur nyenyaknya. Jam berapa ini sih? Aduh, perut gak bisa dikompromi, gerutunya sambil menggeliat menguap. Bersambung.